Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dan mau mendengarkan presentasi kami. Kami dari Zokacare, Lembaga Sahabat Pangan Zokacare yang memfokuskan pada kegiatan pemberian makanan duafa atau meningkatkan ketahanan pangan duafa, mengembangkan program dalam rangka penggalangan dana yang kami sebut dengan GETAR atau gelombang resonansi istighfar. Kami berharap bisa mencetak sebanyak mungkin para praktisi GETAR yang bisa mengubah dunia, mengubah kehidupan kita. Juga di saat sama, infak yang diberikan di kegiatan ini akan digunakan untuk memberi sebisa mungkin sampai 10.000 nasi zokah untuk duafa. Ayo kita diskusi. Apa tuh GETAR ya? Dengan suatu konsep akronim yang disebut dengan Atrium. Atrium singkatan A-nya adalah atom. Jadi manusia itu, pahami Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah lihat film Ant-Man gitu, film Ant-Man itu menceritakan tentang dunia kuantum. Jadi manusia itu terdiri dari organ, di balik organ ada sel, dan sel itu dibelah-belah menjadi atom. Atom itu bagian terkecil. Menurut Isaac Newton, bagian atom bagian yang paling terkecil adalah atom dan tidak bisa dibelah lagi. Namun kemudian penelitian terbaru, kajian terbaru fisika kuantum disebutnya gitu, Einstein dan kawan-kawan ternyata menjelaskan atom masih bisa dibelah lagi yang isinya adalah ion atau partikel-partikel, subpartikel-partikel yang ada di dalamnya. Partikel-partikel ini ada proton, elektron, neutron gitu, dan mereka sebenarnya bagian-bagian ini adalah listrik. Dengan kata lain, bagian tubuh manusia di balik sel adalah listrik gitu. Artinya kita selaku makhluk hidup punya getaran di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kalau organ dibelah, tadi kan kembali atom dibelah, yang ada adalah proton, neutron, elektron atau subatomik, partikel subatomik ya gitu. Yang tidak ada benda padatnya, yang ada adalah getaran vibrasi. Nah, kalau kita lihat film Ant-Man itu, kehidupan di level kuantum, atau tadi vibrasi tadi disebut dengan kuanta atau kuantum ya, mungkin mengenalnya gitu. Kehidupan di level ini, level kuantum, vibrasi atau apapun namanya, karena itu sama artinya gitu ya. Itu bendanya sangat kecil, atom saja kecil, bagaimana di level di bawahnya atom gitu. Jadi orang tidak kelihatan, bukan kelihatan karena sangat kecil, jadi tidak kelihatan gitu. Kehidupan di subatomic level ya, kehidupan di bawah atom itu sangat kecil dan tidak kelihatan gitu. Nah, karena ini listrik, maka kita masuk ke T kedua, tegangan. Artinya dia punya tegangan, dia punya daya di situ. Yang menarik, penelitian HeartMath mengatakan bahwa daya manusia itu dihasilkan oleh dua organ, yaitu jantung dan otak. Bahkan jantung lebih kuat dibanding otak. Jantung 50 kali lebih kuat dibanding otak. Jantung ini menghasilkan tegangan dan mengeluarkan, dan tegangannya dilempar keluar ke alam ini gitu. Sehingga kita masuk ke berikutnya yang disebut dengan resonansi dari tegangan. Karena itu sebuah energi dilemparkan keluar dan terjadilah resonansi atau gaung gitu. Apa itu resonansi? Mirip dengan mobil ya. Kalau ngelewat rumah kita gitu, kadang-kadang saking kencengnya dia bergetar kaca. Dengan kata lain, dibutuhkan energi yang besar untuk menghasilkan resonansi yang besar untuk menggoyangkan kaca gitu. Nah, karena sifat energi itu adalah menyelaraskan satu sama lain, di mana energi besar akan menyelaraskan energi yang kecil gitu. Itu prinsip resonansi ya. Jadi kembali kita ulang dari awal sebentar. Manusia dari organ sel atom kemudian di dalamnya adalah listrik itu vibrasi atau kuanta. Kemudian kuanta ini menghasilkan tegangan, menghasilkan daya ini dilemparkan ke alam sehingga menghasilkan resonansi atau gaung gitu, untuk menghasilkan resonansi di sekelilingnya gitu. Dan yang menarik, kita masuk ke 4, resonansi berinteraksi dengan resonansi yang lain gitu. Ada istilah like attract like, sesuatu yang selaras akan saling menarik gitu. Nah, kisah Imam Ahmad dengan tukang roti, di mana Imam Ahmad terpaksa harus jalan, harus menuju Basrah gitu, yang cukup jauh 500 km
jaraknya 530 km gitu. Mengapa dia melakukan tempuh ini? Karena ada seorang tukang roti yang ingin ketemu dia dan mengamalkan istighfar gitu. Nanti kita bahas tentang kesadaran, peta kesadaran ya gitu. Ini kita bahas dulu sebentar. Jadi, mengapa Imam Ahmad tertarik? Karena ada getaran, ada resonansi dari tukang roti yang mengamalkan istighfar setiap hari sehingga menarik Imam Ahmad ke dirinya gitu. Yang walaupun jauh beratus kilo gitu. Dan ini menjelaskan tentang apa yang kita sebut dengan utopi gitu. Jadi utopi itu sebenarnya sebuah komunitas yang berfantasi gitu. Seakan-akan kehidupan itu sesuai dengan yang imajinasikan, sesuai dengan imajinasi. Nah, David Hawkins memberikan sebuah, dalam kondisi utopi ini memberikan sebuah pemahaman tentang level kesadaran manusia. Jadi kita butuh kesadaran, bukan berfantasi tapi butuh kesadaran. Nah, manusia itu ternyata level kesadarannya bermacam-macam gitu. Nah, yang paling tinggi kita bisa lihat di map depan gitu. Yang paling tinggi adalah enlightened atau orang yang tercerahkan. Dalam bahasa kita sebenarnya orang tercerahkan itu orang yang khusyuk berdoa dan yakin akan kehadiran Allah pada diri kita, karena hanya Maha Pencerah yang bisa mencerahkan seseorang. Dan kesadaran itu disebut kesadaran tauhid gitu. Dengan kata lain Bapak Ibu, sekarang kita kembali ke konsep kaya dengan istighfar. Bisakah? Bisa. Bila, nah itu ada konsep duit di bawahnya ya. Bila saat berdoa kita menghasilkan belief yang tinggi, kita tidak bisa berdoa untuk kaya dengan jiwa miskin yang kita miliki Bapak Ibu gitu. Kita berdoa tapi dalam hati kita yakin gak ya dikabulkan gak ya? Pada saat itu Allah sesuai dengan persangkaan hambamu, bukan verbal yang terucap tapi secara internal yang ada di dalam jantung kita atau dalam pikiran kita. Itu yang dipancarkan keluar dan itu yang ditangkap sesuai dengan persangkaan hambanya. Dan itu yang kita tarik kepada, itu yang terbangun resonansinya dari listrik yang kita bangun seperti itu. Listrik yang kita bangun dengan kekuatan dan ketakutan gitu, kan ketakutan akibatnya yang hasil adalah hal-hal yang menakutkan gitu. Karena tertarik, terinteraksi dengan hal yang menakutkan gitu. Nah, istighfar merevisi itu. Istighfar memperkuat connecting kita pada zat yang maha tinggi, zat yang maha mengabulkan. Dan dengan itu listrik kita pancarkan keluar dan tertariklah apa yang mau kita inginkan gitu. Itu kuncinya sebenarnya. Maka terakhir kita bicara modulator. Jadi kehidupan kita sehari-hari adalah pertama doa menetapkan frekuensi, kemudian kegiatan kita sehari-hari, dunia kita, apa yang kita lakukan sehari-hari, ngikutin apa frekuensi yang kita tetapkan agar memastikan frekuensi kita tetap berjalan di level itu. Itulah sebetulnya kita harus melakukan menjadi modulator penyelaras frekuensi gitu. Agak nggak menarik hidup ini bila kita berdoa, kemudian kita berjalan dengan penuh keraguan apakah doa kita akan dicapai gitu. Dan keraguan ini memancarkan gelombang pada dunia dan akibatnya yang hadir ada keraguan. Tapi kalau doa kita kuat, yakin, meningkatkan belief gitu, maka kita akan menyentuh potensi kita besar. Karena potensi manusia tidak terbatas ya. Sampai hari ini masih belum diketahui sejauh mana batasannya. Dengan potensi itu yang besar, kita sentuh potensi kita besar, action kita banyak dan hasilnya akan banyak. Dan itu memperkuat belief. Dan itu siklusnya terus begitu. Yang menarik kalau belief kita kecil, menyentuh potensi kecil, actionnya kecil, hasilnya juga bahkan tidak menarik gitu. Tidak menarik untuk dipahami, tidak menarik untuk diterima bahasa kecilnya gitu. Karena hasilnya sangat kecil sehingga membuat diri kita makin kecil gitu. Nah, doa itu adalah memperkuat, menetapkan frekuensi, istighfar memperkuat frekuensi gitu. Dan dari situlah datang kehadiran. Nah, Bapak Ibu sering saya katakan, kalau doa kita kuat gitu, kita akan menghasilkan 3 hal biasanya. Entah itu hasilnya, misalnya kita minta uang 10 miliar gitu. Entah mungkin kita dapat undian atau apalah 10 miliar. Bisa juga kita, pertama yaitu, yang kedua, kita didatangkan orang atau sesuatu pada kondisi yang mendekati uang 10 miliar gitu. Itu harus disambut. Kadang-kadang yang datang itu seperti tidak terhubung gitu. Kita ada kasus klien ya, dia ingin berdoa, ingin uang banyak, atau dapat proyek kecil 300.000 cuma. Padahal dia minta miliaran. Yang menarik adalah awalnya dia tidak mau sambut itu 300.000. Kemudian kita minta istighfar dan sebagainya, dikerjainlah proyek 300.000. Dan alhamdulillah dari situ berujung pada proyek besar gitu. Entah bagaimana caranya, karena waktu itu kalau tidak salah orangnya suka,
dipekerjakan, akibatnya proyek-proyek besar dikasihkan ke dia, proyek-proyek perbaikan pabriknya gitu. Sehingga dia kemudian menjadi terkenal karena berhasil megang 1-2 pabrik dari anak perusahaan dan akibatnya jadi pengusaha yang cukup lumayan gitu. Dari mana itu? Dari 300.000 Bapak Ibu. Sesuatu yang kecil menuju hal yang besar karena dia menjaga frekuensi gitu. Kita harus menjadi modulator terhadap frekuensi kita gitu. Nah, Bapak Ibu, pahami dalam kehidupan kita ada teori medan morfik. Medan morfik itu begini Bapak Ibu. Kalau ada satu orang berpikir negatif, ketemu orang lain berpikir negatif, 2 orang, itu nggak jadi masalah gitu. Yang menarik adalah ketika dia berkumpul 5-6 orang, terkumpullah menjadi sebuah medan yang disebut medan morfik. Medan morfik adalah ketika kumpulan orang berkumpul memberikan resonansi pada dunia, akibatnya resonansi yang terkumpul dari vibrasi pola pikir yang negatif, sehingga negatif itu akan mengaungi kehidupan kita. Sehingga dengan itu dunia akan makin tenggelam Bapak Ibu. Dunia akan mengeluh karena dan kita sering tersedot oleh hal negatif ya. Kita mungkin Bapak Ibu pernah ketemu teman yang ngomongnya negatif ya, COVID lah apa ya gitu. Dan rata-rata kita capek habis ketemu dia. Kenapa? Karena kita tersedot resonansi kita energi kita gitu. Nah, yang menarik dalam peta kesadaran David Hawkins, orang yang tercerahkan karena energinya besar itu ada sekitar 700 sampai 1000 gitu. Dia bisa mempengaruhi hampir 70 juta orang, resonansi 70 juta orang. Itu indahnya orang-orang soleh itu. Orang-orang soleh itu orang-orang yang tercerahkan, dia punya energi yang besar sehingga dia bisa membantu perubahan. Rasulullah adalah sendiri bisa membantu perubahan satu Mekah, Madinah, bahkan seluruh dunia gitu. Pancarannya terasa sampai ke semua orang gitu. Yang menarik bagaimana kalau kita banyak orang menjadi praktisi gitar dan memberikan resonansi pada dunia gitu, maka insya Allah kehidupan menjadi lebih baik gitu. Itu menarik Bapak Ibu, dan untuk itulah kami ingin mengembangkan para praktisi gitar, yaitu mereka yang mau membangun dan menjaga dunia ini dengan resonansi yang bagus, resonansi yang menarik gitu, yang mengakibatkan kehidupan menjadi lebih baik gitu. Jadi kita semua bersama-sama menarik hal yang kita inginkan, menjaga frekuensi kebaikan gitu, karena hanya hal yang baik akan menghasilkan yang baik gitu. Dengan itu kemudian Allah akan berikan apapun yang diberikan, apa yang kita inginkan sesuai dengan Al-Araf 96 gitu. Kalau banyak orang-orang baik gitu beriman pada Allah dan mengerjakan perintah serta menjaga keselarasan, harmonisasi keimanan di antara kita, insya Allah akan diberikan keberkahan dari langit dan bumi gitu. Dan itu kerja jamaah Bapak Ibu. Dengan itulah makanya kami ngajak Bapak Ibu terlibat gitu. Kami menetapkan program namanya Sajadah 1 jadi 2 Barokah. Jadi nanti Bapak Ibu ikut belajar praktisi di kami, belajar secara online, kurang lebih ada 15 modul di situ gitu. Belajar materi bersama kami. Kemudian Bapak Ibu ajak orang terlibat di dalam kegiatan kita. Jadi nanti belajarnya di WA, tapi channel materinya ada di Telegram. Bapak Ibu tinggal ajak orang terlibat, kemudian nanti viralkan materi, kemudian nanti ada materi yang sifatnya berdiskusi dengan 2 orang, minimal 2 orang. Jadi Bapak Ibu seperti membentuk mitra belajar. Mitra belajar ini akan sama-sama berlatih gitu. Berlatih untuk melatih kemampuan resonansi kita, kemampuan vibrasi kita, dan kemampuan kita untuk membantu orang lain gitu. Jadi nanti Bapak Ibu yang tertarik membuka secara profesional gitu, membuka praktisi gitar, membuka praktek gitu, bisa membuka secara profesional dan membantu orang untuk hidup menjadi lebih baik gitu. Kehidupan menjadi lebih baik. Kenapa? Tadi istighfar meningkatkan energi vibrasi kita, dan istighfar menjaga kita tetap berada pada frekuensinya gitu. Ada buku Think and Grow Rich. Ini buku yang tahun 19 kalau nggak salah 37 gitu. Buku itu sampai sekarang masih terbit Bapak Ibu, dan itu membuat perubahan pada orang. Jadi kembali, orang-orang kaya itu menjaga resonansi pikirannya agar berada di level yang memudahkan dia memberikan resonansi menguntungkan bagi dirinya. Dan yang menarik, ketika dia mengambil resonansi itu, sebenarnya banyak orang yang terkena dampak positifnya gitu. Karena itu membuat kita menjadi nyaman, menjadi lingkungan juga terbantu. Kenapa? Karena resonansi baik Bapak Ibu. Ada sebuah hadis Bapak Ibu mungkin pernah tahu ya, kalau
masih ada orang-orang soleh di antara kita, maka insya Allah dunia ini masih baik gitu. Dan menarik, jelang kiamat sebenarnya manusia-manusia yang soleh ini dipanggil duluan Bapak Ibu, dipanggil duluan gitu. Dan akibatnya tertinggallah mereka-mereka yang punya resonansi buruk pada kehidupan. Dan disitulah awal mula kiamat terjadi. Dan dalam rangka kita menyelesaikan COVID ini kan sesuatu yang memang kita masih belum tahu langkahnya seperti apa. Ada banyak istiar tapi belum tahu. Mengapa begitu Bapak Ibu? Ada istilah be kali do sama dengan have gitu. Jadi be kali do sama dengan have, artinya be itu cara berpikir, do itu cara kita mengerjakan, have itu apa yang kita inginkan. Kalau 2 kali 5, 2-nya B kali 2-nya 5 sama dengan 10, itu bagus, cuma melakukannya harus lebih banyak gitu. Kalau B-nya 5 kali 2, B-nya 5 kali 2 sama dengan 10, maka B-nya besar. Kalau B-nya besar, D-nya tidak terlalu banyak, maka bisa hasil yang sama. B itu tentang cara kita berpikir, cara kita memberikan resonansi pada dunia. Hari ini orang banyak memikirkan bagaimana caranya. Pahami, ketika semua blank gitu, maka doa dan menghasilkan resonansi terbaik pada dunia itulah cara terbaik. Karena dari situ bisa ilham kebaikan akan dihadirkan kita dan kita jalani kehidupan itu. Itu yang kita perlu lakukan gitu. Fakta sejarah, Rasulullah ketika di Gua Thur ditutupi oleh laba-laba, itu juga sebuah insting kebaikan yang dilakukan. Masuk laba-laba, tutuplah itu. Allah akan memberikan jalan ketika manusia ini berdoa dengan baik, meyakini Allah hadir. Dari situlah resonansinya kuat sehingga ditakdirkan hal-hal baik pada diri kita, sehingga kita mudah menjalani kehidupan kita, mudah mencapai apapun yang kita inginkan gitu. Itu yang kita inginkan. Jadi dakwah kita dakwah gelombang, dakwah vibrasi kebaikan gitu. Sehingga orang akan tertarik ke kita dan kita terus memikirkan hal baik, menjaga harmonisasi resonansi yang ada di dunia ini. Akibatnya kebaikan menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan itu yang kita inginkan. Hidup menjadi lebih enak untuk ditinggalkan. Bapak Ibu akan belajar di WA, kemudian materinya akan di Telegram. Bapak Ibu akan viralkan materi kedua orang, minimal kedua orang, membangun mitra belajar untuk berlatih gitu. Dan berikutnya kita akan terus memviralkan materi sampai Bapak Ibu selesai belajar gitu. Dan materi terus terestafetkan dari bagian demi bagian, bahkan kalau bisa sampai ke 1 juta orang, harapan kami ya. Karena 1 juta orang itu sekarang teknologi dimungkinkan Bapak Ibu. Dari 10 orang kali 2, 20, 40, 80 terus sampai ke 1 juta. Dan itu indah Bapak Ibu, karena kita seperti menjaga keutuhan bumi ini, menjaga harmonisasi bumi ini dengan resonansi kebaikan gitu. Apapun yang Bapak Ibu inginkan, Allah akan berikan, karena Allah kaya gitu. Tantangannya adalah apakah kita yakin bahwa kita pantas mendapatkan kekayaan dari Allah, itu paling penting gitu, kuncinya gitu. Dan belief kita, jamaah kita saling memperkuat satu sama lain, itulah pentingnya membangun jamaah. Mungkin kita sebut jamaah vibrasi atau apa, nanti kita pikirkan namanya gitu. Yang jelas ini jamaah kebaikan untuk membuat dunia ini lebih mudah, lebih enak untuk ditinggali. Gitu aja, saya ngajak Bapak Ibu bergabung. Hayu bergabung Pak, dakwahkan ini. Apapun yang Bapak Ibu inginkan, Allah akan kasih kalau kita menjaga belief kita, menjaga resonansi kita, karena Allah yang janji itu kan. Berdoa padaku, insya Allah akan dikabulkan. Tapi jagalah harmonisasi resonansi di antara kita. Yuk bergabung, sama-sama kita belajar, sama-sama kita dakwahkan, sama-sama kita rubah dunia ini bersama. Baik, semoga presentasi ini menarik dan kami berharap Bapak Ibu bergabung bersama kami. Semoga semua muslim mau bergabung bersama kami dan membuat perubahan bersama. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.